Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini mengingatkan aku akan kalimat yang sering kita ucapkan dengan iman pada saat perayaan Ekaristi. Yaitu, Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ini yang seperti kita baca di dalam ayat 7b, apa yang dikatakan perwira tersebut. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kisah ini menggambarkan bagaimana seorang perwira yang kita tahu adalah seorang Romawi, bahkan di perikop paralelnya di dalam Yohanes bab 4 ayat 46 sampai dengan 53 mengatakan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dalam bacaan Injil pada hari ini dari kitab Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10, kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan hamba yang sangat dihargai, perwira tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu kalau Kekaisaran Romawi menindas bangsa Yahudi. Ingat, Herodes Agung adalah raja Yudea yang memerintah sebagai rekan Kekaisaran Romawi. Dan sebagai tokoh sejarah, dia mendapatkan predikat sebagai pembantai orang tak berdosa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh Yesus. Dan juga kita ingat penghancuran bait Allah dan bagaimana bangsa Yahudi beribadah di sinagoge. Yesus adalah seorang Yahudi. Dan perwira tersebut adalah pegawai istana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, membayangkan seorang pegawai istana yang merupakan perwira, meminta bantuan untuk hambanya yang kemungkinan besar seorang Yahudi, karena status bangsa Yahudi di bawah kekuasaan bangsa Romawi saat itu. Sebab itu pula lah ini menjelaskan kenapa perwira tersebut menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya itu. Lalu kenapa orang-orang tua itu mau ya? Ya, karena mereka merasa perwira ini sudah sangat baik kepada mereka. Mari kita bisa lihat di dalam ayat 4 dan 5. Di dalam 4 dikatakan, ia layak engkau tolong. Di ayat 5-nya, sebab ia atau perwira itu mengasihi bangsa kita. Kita itu siapa? Orang-orang tua Yahudi tadi, dan Yesus adalah orang Yahudi. Jadi mengasihi bangsa kita, Yahudi. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika para tua-tua itu dan Yesus hampir mendekati rumah dari perwira tersebut, apa yang terjadi? Perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus di dalam ayat yang ke-6. Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kenapa? Sudah minta tolong kepada tua-tua, lalu sekarang udah hampir sampai ke rumahnya, tapi perwira tersebut menyuruh sahabatnya untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan aku tidak layak Tuhan datang ke dalam rumahku. Kenapa kira-kira? Kalau kita resapi dan kita lihat dari apa yang terjadi pada saat itu,
Hal ini mungkin untuk menghindari Yesus dari omongan dan bahaya yang mungkin terjadi kepada Yesus maupun seisi rumah dari sang perwira tersebut. Karena kan ia seorang pegawai istana. Dan istana apa? Istana Romawi. Dengan mengundang Yesus ke rumahnya, apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang atau apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Yesus saat itu sudah kontroversial karena pengajaran-pengajarannya dan bagaimana kaum Farisi juga menentang Yesus. Bahkan Bapak Ibu, bukan tidak mungkin sebagai seorang perwira, dia tahu permufakatan jahat yang dirancangkan kepada Yesus. Sebab kalau kita lihat di ayat 7a, perwira tersebut mengatakan, sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dan ini menjelaskan ayat 8, bagaimana ia pun adalah seorang bawahan yang harus patuh. Yang mengesankan di sini adalah iman dari sang perwira tersebut yang dinyatakan bahwa perwira tersebut percaya kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa yang sedemikian dahsyat sehingga kata-katanya dapat memulihkan. Kata-katanya mempunyai kuasa menyembuhkan hambanya dari jauh. Nah, hanya dengan berkata-kata saja. Mari kita lihat di ayat 7b. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini dinyatakan oleh sang perwira di hadapan orang banyak dan dengan iman bahwa kata-kata Yesus begitu penuh kuasa. Bahkan dari jauh tetap ada kuasanya. Inilah yang mempesonakan Yesus karena bagaimana seorang yang non-Yahudi, bahkan dari bangsa Romawi yang bekerja kepada kekaisaran Romawi, mempunyai iman yang demikian besar akan kuasanya. Anak Allah yang hidup. Sampai mampu memperkatakan demikian di depan orang banyak. Demikianlah perwira tersebut menjadi saksi Kristus yang berani. Menyatakan imannya, tetapi dia juga bijaksana untuk berbuat. Atau dia tidak egois, Bapak Ibu. Tidak mementingkan dirinya sendiri semena-mena karena dia punya jabatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Selain tentunya kita mempunyai iman yang kuat, kita mampu menyatakan iman kita, tapi tetaplah memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk sabdamu pada hari ini. Engkau Allah yang hidup dan kami yakin serta percaya. Engkau selalu ada untuk kami di setiap keadaan, di setiap peristiwa hidup kami. Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat menjadi bijaksana dan penuh hikmat seperti perwira ketika kami berbuat di hadapan orang banyak. Tapi mampukan kami juga Tuhan, agar kami selalu dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi Kristus yang menyatakan kabar sukacita tentang-Mu. Mampukan kami menjadi duta-duta-Mu di masyarakat, dan biarlah belas kasihan-Mu selalu menyertai kami dan keluarga kami. Doa ini kami haturkan kehadirat Allah Bapa di surga, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.